Selamat siang, Pak. Selamat siang, Cesa. Bagaimana kabarnya? Kabarnya kurang baik, Pak. Makanya saya mendatangi Bapak. Siapa tahu saya menemukan jalan keluar. Oh, begitu. Baik, Cesa. Nampaknya Bapak lihat kamu kurang bersemangat ya kali ini. Betul sekali, Pak. Oke, jadi eh, kali ini kita akan melakukan sebuah proses konseling. Ya, apakah Cesa sebelumnya pernah mengikuti konseling? Belum sih, Pak. Oke, baik. Jadi, Bapak akan sampaikan beberapa informasi dan menjelaskan secara singkat apa sih itu konseling. Ya, konseling adalah proses pemberian bantuan kepada individu melalui wawancara yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut itu konselor kepada individu yang mengalami suatu masalah begitu ya, yang disebut klien atau konseling yang bermuara nantinya eh, teratasinya masalah dari konseling itu sendiri. Jadi nanti Cesa yang eh, apa namanya memecahkan masalah dari Cesa itu sendiri, dan saya di sini sifatnya hanya membantu untuk meluruskan jalan pikiran dari Cesa. Oh, gitu ya, Pak. Makasih ya, Pak, atas informasinya. Oke, sama-sama Cesa. Namun sebelumnya saya akan memberikan peraturan atau aturan main dalam proses konseling ini. Jadi konseling ini kita akan melakukannya secara online ya, melalui Zoom ini. Peraturan yang pertama itu adalah pastikan Cesa berada di dalam ruangan yang tidak ada gangguan suara ataupun ada orang lain di dalamnya. Lalu eh, lalu karena ini bersifat tertutup ya, jadi agar datamu itu tidak disalahgunakan oleh pihak lain di luar kita berdua begitu. Lalu juga koneksi internet juga harus eh, lancar begitu ya, jangan sampai nanti ada kendala sinyal ataupun kendala-kendala yang lainnya. Lalu tidak diperkenankan untuk merecord atau ya merekam keseluruhan atau sebagian dari proses konseling ini. Juga karena tidak agar kerahasiaan datamu itu juga terjaga begitu. Lalu tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang tidak rasional dalam proses konseling ini. Apakah kamu bisa memahami dan menjalankan peraturan ini, Cesa? Baik, Pak. Saya mengerti dan berusaha mematuhi peraturan dari konseling ini. Dan jaringan internet saya aman terkendali, Pak. Oke, lalu kita langsung mulai saja ya konselingnya. Apakah Cesa bisa ceritakan nih permasalahan yang membuat Cesa menemui Bapak? Jadi ini tuh masalah kuliah sih, Kak. Saya kan udah Hmm. semester 5 ya. Terus merasa kayak berat banget gitu loh, Pak, rasanya tuh. Oh, kamu merasa berat. Apakah bisa diperjelas lagi kenapa kamu merasa berat? Iya, Pak, betul. Jadi saya merasa tiap mata kuliah itu tugasnya makin banyak gitu loh, Pak. Terus deadline-nya tuh saya rasa juga nggak masuk akal. Masa cuma 3 sampai 5 hari aja. Ya, saya kan ngerasa ini tuh beban kuliah itu membuat saya stres gitu loh, Pak. Terlebih semester ini tuh ada beberapa matkul yang teori, jadi yang harus dihafalkan gitu. Dan kan aku juga harus mempersiapkan proposal KKN juga. Oh, jadi kamu merasa berat karena tugas
tugas kuliah yang semakin banyak? Apakah ada hal lain yang membuat Cesa merasa berat dalam menjalani kehidupan ini? Ada Pak, saya kan juga aktif nih di kegiatan kampus. Jadi saya ngerasa sangat sulit membagi waktu antara belajar dan kegiatan kampus itu. Terus saya itu juga terlibat di organisasi di luar kampus, Pak. Kalau boleh tahu, kamu mengikuti kegiatan apa saja di kampus? Kalau yang di kampus itu saya ngikuti kepanitiaan di beberapa seminar gitu, Pak. Terus panitia inisiasi tingkat fakultas. Terus saya juga mengikuti organisasi di HMPS, Pak. Baik, Bapak paham dengan kesibukanmu saat ini. Bapak mau tanya nih, apakah hal itu menjadi terjadi pada saat kamu di semester 5 ini saja atau sebelumnya juga merasa berat dalam mungkin dalam berkegiatan atau dalam tugas-tugas kuliah? Sebenarnya saya merasa paling berat itu mulai semester 5 ini sih, Pak. Walaupun nantinya kan di semester selanjutnya itu makin berat lagi buat saya. Jadi kayak saya itu kewalahan sendiri gitu. Lalu ditambah lagi kan sekarang kuliahnya online, Pak. Jadi kayak makin pusing gitu loh saya. Oh, jadi karena kamu sudah merasa capek dengan rutinitas kegiatanmu, kamu merasa tidak punya waktu luang untuk melakukan refreshing begitu ya, atau quality time untuk dirimu sendiri. Benar begitu? Benar, Pak. Ada lagi sih sebenarnya. Apa itu? Boleh Bapak tahu? Jadi karena di beberapa mata kuliah ada tugas kelompok ya. Dan kelompoknya itu dipilihkan sama dosennya gitu loh. Nah, kebetulan saya itu sekelompok sama temen yang gak berkontribusi banyak gitu loh, Pak. Maksud kamu, Cesa? Jadi itu harus dikejar-kejar dulu, baru mereka mau ikut mengerjakan, Pak. Kan capek sendiri ya sayanya. Terus beberapa kali juga karena tidak ada tanggapan dari teman-teman itu, jadi saya itu mengerjakan tugasnya itu sendirian. Eh, tapi ini bukan mau menyalahkan mereka loh, Pak. Cuma saya menyampaikan apa yang saya rasakan aja. Ya, Bapak paham dengan kondisimu. Lalu itu juga uh, perbuatan salah kalau tugas kelompok juga harusnya dikerjakan bersama-sama kan ya, bukan dikerjakan secara individual. Jadi itu ya yang membuat kamu merasa ini semakin menjadi beban, lalu ini kamu juga semakin lelah dalam menjalankan tugas dan juga stres juga begitu kan ya. Iya, Pak, betul sekali. Bapak mulai paham dengan kondisimu saat ini. Uh, Lalu, jadi kamu merasa lelah itu karena banyaknya tugas, lalu kegiatan di kampus maupun di luar kampus, lalu karena dengan relasi dengan kelompok teman kelompokmu begitu kan ya. Lalu selain itu juga ditambah saat ini juga masih pembelajaran online kan ya. Jadi itu juga semakin membuat kamu terbebani dan juga kamu sebenarnya perlu mendapatkan teman kelompok yang yang dapat bekerja sama begitu ya sesuai dengan keinginanmu, benar begitu? Iya, Pak, benar sekali. Tapi apa ya, Pak, yang harus saya lakukan? Nah, bagus Desa. Itu pertanyaan pertanyaan yang akan membawa kita jauh maju ke depan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita akan melihat nih satu persatu apa sih yang menjadi akar permasalahanmu, lalu mencoba bersama-sama kita cari solusinya begitu. Ya, baik, Pak. Nah, oke. Tadi Cesa mengatakan bahwa Cesa semester ini merasa berat
karena kuliah begitu ya, tugas-tugas kuliah dan tugas-tugas kepanitiaan. Bapak mau tanya nih, memangnya bagaimana sih CESA dalam rutinitas CESA itu dalam satu hari? Ya seperti biasanya Pak, kalau pagi itu biasa kuliah online, terus mengerjakan tugas sampai sore nanti. Lalu kalau malam itu sering ada rapat-rapat kepanitiaan gitu loh Pak. Oh, ya seperti biasanya pagi kuliah itu ya online ya, pagi. Lalu eh, lalu eh, apa namanya? Biasanya CESA untuk mengatur jadwal itu bagaimana? Eh, Kalau aku itu ya seperti yang udah saya katakan tadi ya Pak, saya itu udah mempunyai pola-pola itu. Jadi saat weekend pun saya juga sering mengerjakan tugas-tugas itu Pak, karena kan ada yang tertunda, jadi kayak full gitu dalam 1 minggu. Oh, begitu. Lalu apakah kamu rutin melakukan hal-hal tersebut setiap hari? Iya Pak, rutin. Oh, nah, eh, menurut saya nih, eh, apakah mungkin hal itu terjadi karena kamu belum mampu membagi waktu antara belajar dan kegiatan lain? Nah, itu Pak, menurut saya itu meluangkan waktu untuk quality time itu nggak ada. Terus namun tugas-tugas kuliah itu juga banyak yang belum selesai kan, jadi kayak pusing. Terus hari-hariku itu kayak dipenuhi dengan tugas kuliah, terus rapat, kegiatan-kegiatan lain. Jadi saya juga nggak punya waktu untuk quality time. Hmm, ya kan, eh, menurut CESA, apa sih yang membuat CESA belum bisa membagi waktu? Apa ya Pak? Sepertinya karena saya belum bisa menjadwalkan apa yang akan saya lakukan sih. Bagus, CESA. Menurut Bapak itu merupakan jawaban yang tepat gitu ya. Karena menjadwalkan sesuatu hal atau kegiatan itu kan sangat penting. Iya juga sih Pak. Oh iya, Bapak ingin bertanya, apakah kamu pernah membuat sebuah jadwal harian eh, dengan porsi waktu yang baik? Saya belum pernah mencoba sih Pak, secara spesifik yang ingin saya lakukan hari ini itu apa, terus besok itu apa, gitu saya belum pernah mencoba. Eh, Sebentar, tadi kamu mengatakan kamu belum bisa membuat jadwal, tapi kok tadi kamu bisa menjelaskan sudah terlihat membuat sebuah jadwal harian yang cukup sistematis. Jadi gini Pak, karena tugas-tugas yang menumpuk itu kan jadi ada agenda-agenda yang mengharuskan saya mengerjakan tugas atau rapat panitia. Jadi saya nggak bisa menepati jadwal harian yang ada, Pak. Jadi kayak yang harusnya untuk mengerjakan tugas itu malah saya rapat gitu-gitu loh, Pak. Oh, begitu. Bapak mulai paham dan mengerti maksudmu. Iya, begitu, Pak. Baik. Jadi saat ini kita akan mencari sebuah jalan keluar ya, supaya kamu bisa membagi waktu dengan begitu akan membuat kamu merasa lebih baik lagi. Begitu ya, Cesa? Iya, Pak. Tapi saya belum tahu harus ngapain untuk selanjutnya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mencari jalan keluarnya ya. Lalu Bapak ingin bertanya nih, apa sih yang menjadi kesukaanmu saat ini?
yang menjadi kesukaanku, kalau waktu luang itu aku biasanya sih Pak, melakukan hobi. Hobi saya itu, terus aku juga suka jalan-jalan gitu di suasana alam yang sejuk. Hmm. Lalu kamu mempunyai hobi-hobi apa sih yang bisa dilakukan ketika mungkin sebelumnya nih kamu punya hobi apa begitu? Kalau hobi aku itu journaling, Pak. Saya itu suka menggambar gitu. Lalu kan di Hmm. journaling itu kan dikasih hiasan-hiasan itu. Jadi saya suka. Terakhir kamu membuat journaling itu kapan? Eh, Terakhir membuat journaling itu udah lama, Pak, kayaknya ya. Hmm. Jadi kamu sudah mempunyai hobi journaling, namun kamu hingga saat ini belum sempat begitu ya, belum sempat melakukan hobimu itu. Apakah benar Iya, demikian? iya Pak, benar. Eh, Lalu untuk journaling, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan sebuah hobimu itu, journaling itu? Kalau saat saya melakukan journaling ya, itu biasanya saya lebih rileks gitu sih, Pak. Karena kan memang saya suka journaling ya. Jadi ya saya pas melakukannya itu enjoy aja gitu. Oh, jadi lebih rileks gitu ya, lebih tidak merasa terbebani. Oke, biasanya kamu menggambarkan apa ya kalau di journaling itu? Macam-macam sih, Pak. Kadang menggambar suasana alam yang sejuk itu dengan pepohonan rindang atau emosi-emosi yang saya rasakan juga biasanya tertulis dari gambaran itu. Bagus sih yang kamu lakukan itu, Jess. Uh, Sebenarnya journaling itu dapat digunakan untuk mengekspresikan emosi melalui tulisan atau gambar begitu ya. Dan juga ini juga akan bisa dilakukan dalam proses konseling ini. Selain itu juga seperti yang kamu ceritakan tadi bahwa uh, itu bisa membuat mengekspresikan dirimu merasa menjadi lebih rileks lagi. Iya, Pak, benar sekali. Saya itu juga merasakan banyak manfaat dari saya melakukan journaling itu. Nah, kabar baiknya ya tadi seperti yang saya katakan tadi, journaling itu bisa dilakukan dalam proses konseling dan uh, saya akan mengajak kamu untuk membuat sebuah karya journaling begitu. Ah, emang iya, Pak? Emang journaling bisa dibuat untuk ngebantu ini proses konseling ini? Ya benar, uh, Bapak punya saran nih untuk Cesa. Kan tadi kamu mempunyai akar permasalahan yang saat ini itu tidak bisa membuat sebuah jadwal rutin begitu ya. Lalu karena tugas-tugas yang itu kamu juga tidak bisa membagi waktu. Nah, bagaimana jika kamu memanfaatkan hobi kamu itu untuk membantu meringankan masalahmu ini? Hmm, Caranya gimana, Pak? Ya, menurut Bapak bisa dengan kamu membuat sebuah jadwal sehari-hari dengan journaling ini. Jadi kamu lebih enjoy ketika melakukannya bila diberi hiasan atau lukisannya dalam karya jurnalingmu, uh, itu akan membuat kamu akan lebih rileks, bisa uh, dalam jadwalmu yang kosong misalkan ya, kamu bisa mengekspresikan hobimu di situ. Uh, dan juga kamu bisa mengatur jadwal agar kamu bisa melakukan hobimu itu dan uh, jadwalmu itu lebih terstruktur lagi. Wah, iya juga ya, Pak. Saya tuh
suka melakukan journaling. Tapi saya malah nggak kepikiran sampai situ loh, Pak. Oh, nah ya begitu, Jessa. Selain itu tetap saja lakukan menggunakan, kamu bisa mengungkapkan emosi-emosi yang kamu rasakan. Misalkan kamu merasa berat, kamu bisa ekspresikan di situ supaya kamu lebih tenang saja kalau menghadapi hari-hari yang berat. Iya, Pak, benar sekali. Akan saya coba ya, Pak, ya. Iya, Jessa. Oh iya, kalau untuk masalah dengan teman kelompokmu, apa sih yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Apa ya, Pak? Mengkomunikasikannya mungkin ya. Nah, ya betul, Jessa. Uh, saya harap itu lebih dapat dilakukan ya, karena itu lebih jujur dan terbuka satu sama lain supaya mereka juga sadar dan mau untuk mengerjakannya dengan kerjasama begitu. Terlebih untuk agar kamu tidak merasa terbebani dengan tugas-tugas kelompok itu sendiri. Iya sih, Pak. Jadi saya lebih merasa ringan gitu ya. Kalau saya mengungkapkan permasalahan apa yang saya lakukan selama ini kepada teman-teman, jadi lebih jujur aja gitu. Ya, Nah, teman-temanku juga paham ya. nah, iya betul, Cesa. Sangat dewasa sekali cara pandangmu dan itu akan Bapak saya dukung. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya menindaklanjuti permasalahanmu tentang situasi penat yang kamu rasakan, apakah kamu saat ini bisa melakukan hobi journalingmu itu? Bisa aja sih, Pak. Tapi kan saya butuh waktu yang cukup panjang ya, Pak. Terus saat ini juga saya itu nggak membawa barang-barang dan alat-alatnya untuk melakukan journaling itu. Oh, begitu ya. Oh, jadi untuk kali ini saya memberikan tugas ya, begitu saja ya, memberikan tugas kepada Jessa untuk membuat sebuah karya journaling. Jangan pandang ini sebagai tugas begitu ya, hanya dan pandang ini sebagai beban. Lalu lakukan ini dengan santai begitu ya. Lalu agar kamu bisa mengekspresikan perasaanmu dalam karya journalingmu itu. Dan juga kamu juga bisa ambil sedikit waktu dengan kesibukanmu yang dengan tugas-tugas kuliah, tugas-tugas kelompok ataupun tugas-tugas kepanitiaan agar kamu bisa meluangkan waktunya tersebut dan mengungkapkan emosimu. Apakah kamu bisa memahami ini, Jessa? Ya, Pak, saya bisa memahami tugas ini. Nanti habis ini saya mau melakukan journaling itu deh, Pak. Oke, Jessa. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Minggu depan Bapak harap tugas membuat karya journalingmu itu telah selesai dan bisa di-sharingkan ke Bapak. Oke, Pak, siap. Terima kasih ya, Pak. Minggu depan saya akan membawakan hasil journaling saya ke sini. Oke, sip. Oke, Pak. Kalau gitu saya izin undur diri ya, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama Cesa, hati-hati di jalan.
Halo Pak, selamat pagi. Hai Cesa, kelihatan ceria sekali nih. Bagaimana kabarmu? Iya Pak, kabar baik. Jadi hari ini tuh saya merasa lebih ceria Pak, karena ada sesuatu hal yang menyenangkan, karena saya itu mendapat notebook baru dari Bunda. Oh, alah, begitu toh. Eh, Bagaimana nih hasil karya jurnalingmu kemarin? Iya ini saya sudah membuat, saya tunjukkan ya Pak, ini hasilnya. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan kok. Wah, bagus sekali karyamu itu Cesa. Iya ya Pak ya. Makasih ya Pak. Iya tuh, sama-sama Cesa. Namun, kamu bisa menjelaskan mengapa kamu membuat karya itu? Adakah sesuatu uh, arti atau makna yang kamu tuangkan dalam karya jurnaling itu? Ya Pak, jadi gini, saya itu di sini itu saya menuliskan recharge my energy. Ini itu sebagai bentuk motivasi untuk diri saya sendiri karena kan akhir-akhir ini saya banyak sekali mengalami hal-hal yang bikin saya capek gitu ya Pak sama kegiatan-kegiatan saya juga. Saya merasa capek banget gitu. Jadi saya itu perlu mengembalikan energi yang saya miliki. Jadi kayak lebih bersemangat gitu Pak. Lalu saya memberikan hiasan-hiasan. Ini ada bunga-bunganya juga. Terus saya kasih beberapa stiker karena ini tuh sebenarnya menunjukkan kalau saya itu membuat ini waktu moodnya itu baru bagus gitu loh Kak. Jadi kayak lebih banyak warna, terus saya juga memberikan hiasan-hiasan itu yang menurut saya itu lucu gitu loh Pak. Dan saya memberikan itu supaya terlihat rame aja gitu. Terus beberapa saya juga kasih lukisan-lukisan dikit bunga-bunga gitu. Nah, jadi saya harap dengan saya membuat karya ini itu saya bisa lebih bersemangat lagi. Saat saya membuat ini tuh jadi kayak lebih tenang gitu sih, Pak. Saya melakukannya kan juga enjoy. Pokoknya saya itu benar-benar kayak rindu banget gitu loh, Pak, melakukan journaling karena kan udah lama nggak bikin ya. Jadi sekalinya bikin tuh kayak semangat banget gitu, Pak. Ya, gagasanmu menarik dan kreatif juga ya. Iya, gitulah Pak. Saya kan benar-benar merindukan suasana yang tenang itu untuk melakukan self healing. Oke, tadi Bapak mendengarkan dan melihat hasil karyamu. Bapak juga mengapresiasi karyamu itu ya, sangat bagus. Dan Bapak juga melihat bahwa kamu benar-benar menyukai hal tersebut dan juga uh, hasil karyamu itu menunjukkan bahwa kamu memang enjoy dalam melakukannya. Banyak juga hiasan-hiasan yang kamu tempelkan ya dalam karya journaling itu dan terkesan sudah indah dan ceria begitu. Iya Pak, benar sekali. Makasih Namun ya Pak. ya sama-sama Cesa. Namun akhir-akhir ini kamu sudah membuat berapa karya journaling Cesa? Ya karena sibuk, saya nggak pernah bikin sih Pak. Terakhir bikin itu beberapa bulan, eh udah lama kayaknya ya. Jadi beberapa bulan ini kan saya sibuk, jadi nggak pernah bikin. Terus yang terakhir banget itu saya bikinnya ya ini pas kemarin yang karyanya saya tunjukkan kepada Bapak ini. Oh begitu, berarti terakhir kemarin ya yang Bapak berikan tugas itu ya. Iya. Oh ya, jadi oh ya Cesa, apakah kamu sudah membuat jadwal harian? Kalau untuk jadwal harian tuh belum ya, Pak. Rencananya setelah ini saya mau membuat jadwal harian. Nah, oke. Jadi kamu belum membuat sebuah jadwal harian kegiatanmu begitu ya, maka eh, kamu merasa kemarin itu tidak punya waktu untuk melakukan hobimu dan mungkin eh,
kamu juga perlu untuk melakukan hobimu itu agar kamu tidak merasa stres begitu ya. Atau mungkin kamu bisa mengunjungi tempat-tempat yang mungkin kamu anggap dalam yang sesuai gambaranmu itu, meskipun di taman atau di tempat-tempat pegunungan atau di mana begitu. Iya, Pak. Ya juga ya, tadi saya juga kayak mengambil kesimpulan sendiri gitu. Di karya saya ini kan juga banyak bunga-bunga. Mungkin saya juga merindukan pengen jalan-jalan gitu ya, Pak. Ya, mungkin bisa jadi ya, itu sesuai Iya, apa imajinasimu, mungkin agar kamu tidak merasa stres begitu ya, tidak selalu terbebani oleh tugas-tugas. iya, Pak. Betul. Nah, dari pembicaraan kita tadi, kamu sebenarnya sudah menemukan jalan keluar dari permasalahanmu itu, yaitu membuat sebuah jadwal harian dan mengalokasikan waktu untuk apa ya, untuk ya sekedar self healing lah, untuk keluar jalan-jalan atau refreshing begitu. Dan kamu juga agar kamu merasa enjoy begitu ya, agar tidak merasa terbebani dengan kegiatan rutinitas yang membuat itu sebagai bebanmu. Iya, Pak. Jadi saya itu harus membuat jadwal harian. Terus aku juga harus bisa mengalokasikan waktu saya untuk me time ya, Pak ya. Yap, benar sekali. Uh, Pentingnya itu ya kamu bisa mengatur waktu begitu ya, membuat sebuah jadwal penempatan yang seimbang dalam memprioritaskan waktu ataupun untuk quality time atau me time begitu ya, sehingga kamu tidak merasa terbebani dalam menjalankan tugas-tugasmu, dan juga kamu juga dapat berpikir jernih dalam melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas, dan agar mengelola stres begitu, agar tidak terlalu berlebihan. Oke, Pak. Baik. Nah, maka nanti setelah dari proses konseling ini, kamu bisa membuat sebuah jadwal dan merencanakan kegiatan yang kamu lakukan sehingga terkelola dengan baik. Jangan lupa mengalokasikan waktu untuk quality time ya. Ya, Pak. Siap. Habis ini saya mau membuat jadwal. Terus saya juga mau menyisipkan me time buat saya supaya tidak pusing dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan saat ini. Nah, oke, baik. Untuk sesi ini, proses konseling ini, Bapak anggap sudah selesai ya. Ya, Pak. Terima kasih ya sudah membuka jalan pikiran saya sehingga saya dapat menemukan jalan keluar atas permasalahan saya ini. Iya, sama-sama Cesa. Bapak juga senang bisa membantu Cesa, membantu Cesa mengeluarkan Cesa dari permasalahan yang Cesa hadapi selama ini. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Cesa undur diri ya, Pak. Selamat siang. Baik Cesa, silakan. Selamat siang.